Baik semuanya, menurut data Kominfo, negara Indonesia akan diperkirakan menghadapi era bonus demografi. Bonus demografi ini akan diperkirakan terjadi sekitar 2030 hingga 2045 mendatang. Maka dengan begitu, pada saat era bonus demografi kelak, jumlah total penduduk yang produktif jauh lebih banyak dibandingkan jumlah total penduduk yang non-produktif, dengan jumlah 60% dari proporsi total penduduk di Indonesia. Maka dengan begitu, negara Indonesia, pemerintahan Indonesia menetapkan visi Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkannya, perlu generasi-generasi yang cerdas dengan pendidikan yang berkualitas. Akan tetapi, kenyataannya bisa kita lihat sendiri. Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 tersebut, masih banyak para peserta didik yang harus menempuh jalan-jalan berbahaya, jalan-jalan yang terjal untuk mencapai lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan tenaga pendidiknya, masih banyak lembaga-lembaga pendidikan yang kekurangan tenaga pendidik. Salah satu contohnya adalah pemerintah Provinsi Bengkulu mengakui bahwasanya mereka kekurangan 2.000 orang tenaga pendidik kependidikan. Maka dari ini kita perlu untuk meningkatkan standarisasi kualitas pendidikan yang ada di seluruh Indonesia, baik dari segi infrastrukturnya maupun dari segi tenaga kependidikannya, yang tidak hanya terfokus di daerah perkotaan saja. Meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu kecerdasan bangsa juga disampaikan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di alinea keempat menegaskan bahwa pentingnya sistem pendidikan di Indonesia memberikan layanan-layanan terbaik terhadap warga negaranya, bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, jika saya terpilih menjadi anggota DPR RI, maka saya akan memaksimalkan 3 fungsi DPR RI. Yang pertama, fungsi legislasi, yaitu akan menetapkan standarisasi pendidikan di setiap sekolah yang ada di Indonesia secara merata, sehingga dapat tercapainya generasi-generasi yang cerdas dan berkualitas. Yang kedua, fungsi anggaran, memfokuskan 20% dana APBN terhadap pendidikan ke seluruh sekolah-sekolah ataupun lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, baik di perkotaan maupun di daerah 3T secara merata keseluruhan. Yang ketiga, fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap berlakunya standarisasi pendidikan tadi, dan melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan yang ada di setiap sekolah-sekolah ataupun lembaga pendidikan di Indonesia. Untuk itulah perlu bagi kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di negara kita, negara Indonesia, sehingga dapat terciptanya generasi-generasi yang cerdas dan mampu mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Saya Ikhwan Dwi Akhir Rizki dari Dapil 1 Sumatera Barat, pamit undur diri.